Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Oke, perkenalkan, nama saya Alvin Fitroni Narantama. Saya dari mahasiswa IAIN Salatiga. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang apa sih itu responsibility. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita jangan skip-skip, langsung aja. 1 hour later. Oke teman-teman, mesti kalian penasaran kan, apa sih itu responsibility. Nah, responsibility itu kalau dalam bahasa Inggris itu berarti tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab itu apa sih? Kalian bisa jelasin nggak tanggung jawab itu apa? Nah, tanggung jawab itu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, jadi sebelum kita bertanggung jawab, itu langkah baiknya kita untuk memikirkan dulu untuk langkah kedepannya bagaimana, untuk mengambil resikonya gimana, dan untuk antisipasi kita itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan ya. Jadi tanggung jawab itu harus dipikirkan dulu sisi positifnya ataupun sisi negatifnya. Nah, ini tertuang juga dalam surat Al-Isra ayat 36 yang bunyinya kurang lebih begini. Later. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan kita, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di situ kita dapat mengambil kesimpulan sedikit ya teman-teman, bahwa apa sih yang kita gunakan selama ini terkait dengan pendengaran kita mungkin, atau untuk mendengar hal-hal yang negatif ataupun positif. Baik mata kita mungkin melihat kepada hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun yang justru untuk melihat ke hal-hal kebaikan. Nah, begitu juga dengan hati kita apakah sudah lurus ke jalan yang benar ataupun malah ke jalan yang tidak diinginkan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mungkin dalam hadis Rasulullah SAW bersabda juga yang bunyinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, kamu semua itu pemelihara, setiap kamu bertanggung jawab atas peliharaannya. Nah, kamu di sini itu dimaksudkan kita ya teman-teman, kita pribadi atau saya pribadi sebagai manusia itu bertanggung jawab juga atas tanggung jawab saya sendiri. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini juga dipertegas juga dalam surat Al-An'am ayat 164 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratun wisra ukhra. Yang artinya
dan tidaklah seorang yang berdosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah itu ya teman-teman. Jadi dipertegas juga dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. 20 minutes later. Nah yang bunyinya kurang lebih begini ya teman-teman. Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina, yang artinya tiap-tiap diri kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Nah di sini kembali kepada kita ya masing-masing, kita diri kita pribadi, bahwa tanggung jawab itu merupakan suatu amanah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melakukan tanggung jawab itu sendiri. Bagaimana kita mengeksekusinya dengan baik ataupun malah dengan sebaliknya. Nah begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin kita membahas tentang apa sih tanggung jawab itu ada berapa macam. Just then. Eventually. Nah untuk macam-macam pertanggungjawaban dalam Islam itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa setiap individu itu bertanggung jawab atas diri kita pribadi. Nah untuk yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Nah hal ini juga dijelaskan juga dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la yansunallaha ma amruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan tidak mendukai Allah apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 begitu teman-teman. Jadi memang tanggung jawab terhadap keluarga itu besar juga, terutama mungkin kalian yang akan menjadi pemimpin keluarga atau pemimpin rumah tangga. Alangkah baiknya kita memiliki bekal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih berat lagi. Bukan lebih berat, tapi bukannya tanggung jawab yang besar itu pasti apabila sudah memasuki ke tanggung jawab terhadap keluarga. Nah gitu ya teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah tanggung jawab terhadap lingkungan itu bagaimana kita bersosialisasi atau menempatkan diri kita terhadap lingkungan. Ya seperti contoh kita tanggung jawab terhadap lingkungan itu seperti kita ikut turut serta dalam agenda atau kegiatan lingkungan tersebut yang mewajibkan kita untuk mengikutinya. Jadi kita mempertimbangkan dulu itu kepentingannya lebih prioritas atau tidak. Nah untuk yang nomor 4 yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah ini hampir 11-12 sama tanggung jawab terhadap lingkungan, tapi kalau tanggung jawab terhadap masyarakat itu lebih luas, lebih lebih kompleks. Jadi kalau lingkungan masyarakat itu kembali ke diri kita juga, bagaimana kita mensosialisasikan kita terhadap masyarakat dan bagaimana memposisikannya kita terhadap lingkungan masyarakat juga. Yang terakhir tanggung jawab kita terhadap Tuhan.
Nah, ini sudah pasti ya teman-teman, kalian juga pasti memiliki agama, dan mungkin yang tidak memiliki agama itu akan langkah baiknya kita juga membatasi dengan cara bertoleransi. Nah, ini menurut saya suatu peluang yang besar. Gimana sih kok bisa? Nah, di situ kita bisa beradaptasi juga, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan teman kita yang berbeda agama, atau bertoleransi kita dengan agama lain. Nah, seperti contoh, kita berada di Salatiga yang notabene-nya disebut kota toleransi tertinggi. Nah, begitu indahnya teman-teman, bahwa toleransi itu sangat penting juga dalam umat beragama. Nah, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan tentang tanggung jawab untuk teman-teman yang mendengarkan ini. Tolong jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Audio